Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Ya. Kayaknya gak naikin, biar kayak Eric Cantona, my idol. Gua mau bahas di episode kali ini, ya ini kan habis ini international break ya, jarang gak ada pertandingan liga. Jadi beberapa hal-hal yang menurut gua ya waktunya bisa kita gunakan untuk saling membuka pikiran, semakin berpikir logis dan sistematis gitu ya. Jadi di episode ini gue akan membahas ya kinerja 4 pertandingan Ruud van Nistelrooy, ya apa yang bisa kita pelajarin gitu ya, apa yang bisa kita petik lah. Jadi setiap kejadian, setiap hal gitu pasti ada pelajaran-pelajaran yang selalu bisa dipetik. Di episode sebelumnya gue bilang ternyata kok Manchester United bisa ya bermain bagus gitu ya. Manchester United bisa kok mencetak gol gitu. Di masa Ruud van Nistelrooy sebagai interim manager, dalam 4 pertandingan kita meraih 3 kemenangan, 1 imbang dengan torehan 11 gol serta kebobolan 3. Clean sheet 1 pertandingan ya, sehingga membuat Andre Onana 5 kali clean sheet di Premier League, calon kuat Golden Gloves. Apa sih yang membuat kok Manchester United terlihat berubah gitu ya, terlihat berbeda gitu. Sebenarnya kan gue udah bilang bahwa materi pemain kita ini bagus ya, tapi kok pas lagi masa sebelum ini passing aja nggak bisa, kebingungan, ragu-ragu, salah posisi. Pada pertandingan terakhir pada saat melawan West Ham itu, gue sempat bilang, ini ada suatu rasa di dalam pemain Manchester United yang gak full gitu loh. Kayak gak niat mainnya. Ya contoh aja Bruno Fernandes gitu kan. Dalam 13 pertandingan sebelumnya, 0 golnya. Sekarang dari 4 pertandingan 3 gol ya? 4 gol atau 3 gol ya? 4 gol. Kok bisa gitu? Dan gue sih melihat sepertinya memang Bruno Fernandes ini punya andil sih dalam dressing room gitu ya. Kayaknya suaranya benar-benar didengerin gitu. Ya kayak episode sebelumnya dia kayak nasehatin Garnacho gitu. Terus dia nasehatin Ahmad juga. Kayaknya sih ini orang, ya ada yang bilang dia suka merengek-rengek, tapi Bill Jones kan pernah bilang juga di podcast kan, dia di dressing room tuh si Bruno justru yang paling bawel lah istilahnya. Jadi gue lihat perannya Bruno ini besar juga. Ya terbukti kayaknya bisa jadi kalau gue lihat sih dia seperti sengaja pada saat kemarin Ten Hag menurunkan gitu loh. Nggak niat-niat banget mainnya gitu loh. Ya ini kan kalau itu bukan logi sistematis, mungkin itu lebih ke cocok logi atau menerka-nerka ya. Cuman gini, yang pertama adalah gue melihat bahwa kan si Van Nistelrooy ini dibilang punya karisma gitu dan komunikasinya dia tuh bagus dengan para pemain. Nah ini yang gue bilang bahwa satu pelatih itu, khususnya ya kita ngomong di Manchester United, harus pelatih yang punya karisma dan komunikasi. Jadi nggak hanya harus sosok yang ditakutin kayak Louis van Gaal atau suatu sosok yang ditakutin atau disegani gitu karena prestasinya kayak Mourinho, atau sosok yang baik-baik aja gitu yang akhirnya nggak ada karismanya kayak Ole gitu. Jelas-jelas aja gitu gue bilang. Atau yang terlalu kayak guru banget gitu kayak si Rangnick gitu ya. Atau yang terlalu kaku gitu, model lama tradisional kayak Moyes. Ya gue sih melihat bahwa ya emang sebenarnya karisma itu kan ada 2 ya.
secara alami terlihat, tapi bisa juga dibentuk gitu loh. Dibentuk apa ya? Dari cara dia berkoneksi atau berkomunikasi atau berhubungan dengan orang lain. Itu lo bisa kelihatan karisma lo tuh di situ gitu loh. Mau levelnya lo siapa gitu loh, pemimpin kayak nggak pemimpin kayak, yang level pemimpin bawah, lo akan terlihat seperti itu. Karisma tuh bisa jadi dari natural gitu ya, tapi bisa juga ya karena bagaimana lo memperlakukan orang sih sebenarnya. Nah ini yang gue bilang perlu di dalam kepelatihan ya, sebagai sosok pelatih gitu atau manajer di Manchester United, serta komunikasi. Gue sih melihat kayaknya ya mungkin kalau karisma si Ten Hag terlihat galak gitu ya. Ini gue bukannya mau ngungkit-ngungkit masa lalu ya, cuma ini jadi pembelajaran di masa depan gitu. Bukan akhirnya tuh kan lu sekarang ngejelek-jelekin Ten Hag, bukan gitu. Cuman ya kita sama-sama berpikir aja gitu, sama-sama mengedukasi diri aja gitu, saling mengedukasi. Tapi mungkin si Ten Hag ini cara berkomunikasinya, cara memotivasinya, banyak kan beberapa sumber yang mengatakan cara memotivasinya dia yang kurang gitu. Nah ini yang gue bilang diperlukan gitu. Terus juga tadi yang gue bilang nomor 2, Ruud van Nistelrooy ini pintar dia mendekati mana orang-orang yang memang dia bisa pegang gitu, yang bisa menguasai teman lain gitu. Ya, contoh, dia katanya kan menurut laporan di Atletik, dia dekat dengan Casemiro gitu ya. Mungkin karena sama-sama di Real Madrid ya, sama-sama anak Madrid dulu. Ya, bisa saling ngomong lah gitu. Ya, Florentino Perez gimana gitu, gosip-gosip gitu kan, nyambung-nyambung lah. Terus dia juga, menurut gua dia juga dekat dengan Bruno, bisa berkomunikasi dengan Bruno. Ini dua tokoh yang sepertinya menjadi terang lah, menjadi lampu pijarnya di dressing room gitu loh, yang ngebantu dia gitu loh. Ini penting juga karena menurut gua ya bisa jadi si Ten Hag mencoba mendekatkan diri kepada Bruno, mencoba mendekatkan diri kepada Casemiro gitu ya, atau orang-orang, cuman ya gaya ya, namanya sifat orang itu nggak bisa dirubah gitu. Mungkin Ten Hag juga emang terlalu kaku orangnya gitu loh. Itu yang gue bilang bahwa yang kedua ya, lu bagaimana nanti pelatih atau manajer berikutnya lu bisa lah mendekati orang-orang yang lu anggap bisa menjadi perangkul ke semuanya gitu loh. Terus yang gue dapat juga dari pelajaran dari Ruud van Nistelrooy di masa interimnya ini, ya dia berani melakukan perubahan gitu loh. Contoh nih ya. Oke, Rashford gue kasih kesempatan. Begitu lo gak bagus, menit ke 57 loh diganti. Oke, gue kasih kesempatan di babak kedua, 10 menit gue tunggu, gak bisa, ya udah ganti. Dalot juga begitu. Lah kemarin kan waktu lawan Aston Villa kan, gue sampai kesel banget. Rashford ganti. Dari mukanya aja tuh dia nggak kayak nggak niat mainnya gitu. Dari mukanya aja tuh kelihatan, dari gestur tubuhnya. Kan kayak gini-gini. Gue makanya juga menyayangkan juga gitu loh Ten Hag itu, atau mungkin pelatih-pelatih sebelumnya lah, yang lo terlalu berpegang teguh pada prinsip, padahal fans itu mendukung lo, tapi lo justru mengorbankan dengan ego lo mempertahankan prinsip itu, akhirnya mengorbankan karir lo gitu loh di Manchester United. Itu yang gue bilang bahwa Van Nistelrooy tetap melakukan perubahan. Kan gini, jangan terlalu di Manchester United ini jangan terlalu metodis lah. Jangan terlalu sesuai dengan metode-metode lah. Ya Bruno dianggap terlalu ke dalam. Ternyata kan gue bilang selalu kan, bener kan gue bilang, lu kasih ekspresif deh. Kebebasan ekspresi lah kepada Bruno gitu. Pada pertandingan ini kan terbukti. Dia kasih kebebasan, Bruno. Dan jangan terlalu metodis, jangan terlalu teoritis banget lah. Contoh ya, kayak tadi pertama kan prinsip ya yang gue bilang ya. Kalau pegang prinsip, ya yang pernah gue bilang, kenapa dia selalu mainin Garnacho bukan Amat. Kenyataannya Amat pun bisa menjadi pembeda. Yang kedua, kenapa gue bilang metodis? Lu jangan terlalu teoritis banget lah. Waktu Ugarte datang itu kan dia bilang, ya pemain yang baru datang itu butuh 3 bulan untuk beradaptasi. Ya itu memang teorinya. Tapi lu juga harus bisa buat terobosan. Justrunya Ugarte ini 1,5 bulan, begitu dia join di awal September,
Ya kan, si Ten Hag bilang butuh 3 bulan, 4 bulan, sampai 6 bulan bahkan dia bilang untuk beradaptasi. Ya secara teori memang iya, tapi ya lu harus bikin terobosan. Justrunya dalam 4 pertandingan terakhir ini, gue bilang dia sih ya seharusnya bisa jadi man of the match ya. Dengan pola yang terakhir pas 1-4-1 malah. Nah ini yang gue bilang, kalau Amorim nanti datang, ya lu juga harus berani untuk membuat terobosan-terobosan gitu loh. Jangan terlalu, ya mungkin inilah ya maksudnya Ineos tuh memilih pelatih muda karena pelatih muda itu tidak terlalu teoritis gitu, tidak terlalu metodis gitu loh. Tidak terlalu berpikir sesuai dengan metode-metode. Ya lu harus punya inovasi-inovasi dalam game plan. Terus yang keempat ya penguasaan dressing room ini penting memang penting sekali. Makanya gue nggak tahu sih, belum ada kabar lah ya Ruud van Nistelrooy ini akan terus apa enggak. Tapi setidaknya Ruben Amorim, yang kalau gue bilang kalau memang Bruno Fernandes ini juga termasuk, kalau Bruno Fernandes adalah orang yang memang sangat mempengaruhi ya, sangat punya pengaruh di kalangan di dressing room dengan teman-temannya, ya Ruben Amorim ya sesama orang Portugal kan seharusnya bisa mendekatkan diri. Ya gue nggak tahu deh posisi Van Nistelrooy gimana, apakah pasti perlu gitulah. Cuma kan mungkin si Bruno ini kan kayaknya dia kan ngefans banget nih sama Manchester United. Mungkin dia ngeliat kalau legend itu kayak hero dia masa kecil gitu loh. Ya, lu kan juga ya kayak gue lah gitu loh. Hero gue gitu. Van Nistelrooy kan kalau kayaknya admire gitu, kagum gitu sama dia. Mungkin Bruno begitu. Nah sama Ole dia begitu kan. Respect gitu kan, sehingga dia mengeluarkan pemain terbaiknya. Mungkin sama Nistelrooy seperti ini. Nah semoga dengan Amorim ini mungkin karena sama orang Portugal ya bisa. Ya kalau misalnya ada Van Nistelrooy di situ ya lebih bagus lagi. Terus yang kelima, hal yang gue lihat, jadi Van Nistelrooy gimana ya? Tadi gue bilang gue belum tahu ada kabar yang pasti sih mengenai dia gimana. Gue juga cari literasi. Ya, gue berharap dia bisa stay, tapi kalau bisa stay jangan sampai terjadi dua pucuk gitu, dua kepala gitu ya. Harus ada porsi yang proporsional juga. Cuman kalau gue ngelihat bahwa gue pengen sih mungkin Van Nistelrooy bisa jadi pelatih Manchester United di masa yang akan datang ya. Coba deh dia melatih klub Inggris lain dulu deh gitu. Ya kalau bicara CV dia sebagai pelatih kan dia pernah menjadi asisten pelatih timnas juga Belanda. Udah pelatih muda, pelatih PSV umur 17 udah. Pelatih utamanya PSV Eindhoven udah pernah, bahkan bisa membawa peringkat kedua dan menjuari KNVB Cup. Bahkan dia pernah mengalahkan Ajax-nya siapa? Ajax Ten Hag itu waktu kan. Jadi dan dia merumuskan pemain-pemain itu yang kemudian diteruskan oleh Arne Slot. Arne Slot habis itu juara gitu dengan PSV-nya. Jadi menurut gue sih sebenarnya dia juga secara CV bagus, tapi coba deh Van Nistelrooy melatih klub-klub Inggris dulu yang lain gitu, sehingga dia tahu nih bener-bener ritmenya. Dia udah ngerti sih sebenarnya ritmenya, cuman cari pengalaman dulu sebagai manajer. Kalau sebagai pemain kan dia udah tahu lah ya atmosfernya, tapi sebagai manajer gitu. Ya one day sih gue berharap banget dia bisa diterima kembali menjadi, kalau misalnya menjadi manajer Manchester United. Tapi jangan lo bully, ya, jangan lo ejek-ejek nanti dibilang pelatih penjas, supir angkot segala macam, cukup Ole ya. Kalau ini gue akan bikin nanti nih komunitas garis keras Ruud van Nistelrooy ini. Kalau sampai nanti dia jadi pelatih kepala Manchester United, karena untuk mencegah orang-orang yang mulutnya menghina-hina. Oke, sampai situ aja bahasan kali ini di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.